Teka-teki pernikahan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Nama Nyi Roro Kidul memang sudah tak lagi asing di telinga masyarakat. Eksistensi Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habisnya, mulai dari zaman kerajaan masa lalu hingga saat ini. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang meyakini bahwa sosok Nyi Roro Kidul tersebut adalah nyata, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap hal tersebut hanyalah mitos ataupun sebuah legenda. Seorang sastrawan besar dan terkemuka di Indonesia, Pramudia Anantanur, turut buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman kala itu. Tokoh tersebut diciptakan untuk menutupi kekalahan Raja Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh Nyi Roro Kidul, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Namun, terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul tersebut, ada satu cerita yang sangat begitu mengundang rasa penasaran, yaitu hubungan spesial antara Kangjeng Ratu Nyi Roro Kidul dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan antara Presiden Soekarno dan penguasa laut pantai selatan. Dari sebuah penelusuran diketahui Presiden Soekarno pernah melakukan pernikahan secara gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dari beberapa sumber, Presiden pertama Indonesia ini pada beberapa kesempatan kenegaraan berkali-kali mengawali sambutannya dengan menceritakan tentang sosok ratu cantik tersebut. Tidak sebatas itu saja, hal tersebut diperkuat dengan cerita para penduduk yang tinggal di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut mereka, pada zaman dulu Soekarno sering kali datang berkunjung ke kampung tersebut. Lalu pada tahun 1960 dibangun Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan tersebut, persis di bibir pantai Citepus. Namanya Pesanggerahan Tenjo Resmi. Sebelah selatan ketapel dari Istana Presiden dibangun pula Samudra Beach Hotel dengan anggaran 660 miliar dari dana pampasan perang Jepang. Hotel tersebut pun kedepannya melahirkan segudang cerita yang bertalian dengan Ratu Pantai Selatan, di mana di antaranya sebagai gerbang kerajaan ratu dan tempat pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Nyi Roro Kidul di kamar 308. Pernikahan antara Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul juga tertulis dalam buku Dunia Batin 2
Macan Asia. Di buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Presiden Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut, sebagaimana pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Presiden Soekarno ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi laut. Artinya, manusia Indonesia mesti menyadari bahwa mereka hidup di negara maritim yang sangat besar hingga harus berkolaborasi dengan laut bila ingin jaya. Pernikahan gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu. Menurut kepercayaan Jawa, Raja Jawa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan tersebut terjadi ketika diadakan perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Perjanjian tersebut terus berlanjut ke raja-raja berikutnya. Di antaranya adalah Sri Mangkunegara IV dari Kesultanan Surakarta Hadiningrat, Sinuhun Pakubuwono VIII Pura Mangkunegaraan hingga sampai kepada penguasa Nusantara Insinyur Soekarno. Pernikahan yang dimaksudkan tersebut tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat Senopati membangun kerajaan Mataram. Begitu halnya dengan Presiden Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat negara Indonesia dari sisi maritim seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaannya.